Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran, Surat An-Nisa. Ayat 127. Tafsirnya. Dan mereka minta fatwa kepadamu, mohon agar mereka diberi fatwa tentang keadaan wanita dan pembagian warisan mereka. Katakanlah kepada mereka, Allah akan memberi fatwa kepada kamu tentang mereka itu, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam kitab, yakni Al-Quran berupa ayat warisan, juga memfatwakan padamu tentang wanita-wanita yatim yang tidak kamu beri apa yang telah diwajibkan, sebagai hak mereka berupa pusaka, sedangkan kamu tak ingin, hai para wali untuk mengawini mereka disebabkan derajat mereka yang rendah atau paras mereka yang buruk, dan kamu halangi kawin karena mengharapkan harta warisan mereka itu. Maksudnya Allah mengeluarkan fatwa yang berisi supaya kamu jangan melakukan itu, dan tentang golongan yang dianggap lemah, atau masih kecil, di antara anak-anak, agar kamu berikan kepada mereka hak-hak mereka, dan disuruhnya kamu agar mengurus anak-anak yatim secara adil dalam soal harta warisan dan mas kawin. Dan apa juga yang kamu kerjakan berupa kebaikan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya hingga akan membalasnya. Ayat 128. Tafsirnya. Dan jika seorang wanita, lafat imro'atun, marfuk oleh fiil yang menafsirkannya, takut atau khawatir, dari suaminya nusyus, artinya sikap tak acuh hingga berpisah ranjang daripadanya, dan melalaikan pemberian nafkahnya, ada kalanya karena marah atau karena matanya telah terpikat kepada wanita yang lebih cantik dari istrinya itu, atau memalingkan muka daripadanya, maka tak ada salahnya bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya huruf ta, yang terdapat pada asal kata, diidghamkan pada huruf sod, sedang menurut qiraat lain, dibaca yusliha, dari esyalaha. Maksud perdamaian itu ialah dalam bergilir dan pemberian nafkah, misalnya dengan sedikit mengalah dari pihak istri demi mempertahankan kerukunan. Jika si istri bersedia, maka dapatlah dilangsungkan perdamaian itu, tetapi jika tidak, maka pihak suami harus memenuhi kewajibannya atau menceraikan istrinya itu. Dan perdamaian itu lebih baik daripada berpisah atau dari nusyus atau sikap tak acuh. Hanya dalam menjelaskan tabiat-tabiat manusia, Allah berfirman, tetapi manusia itu bertabiat kikir, artinya bakil, seolah-olah sifat ini selalu dan tak pernah lenyap daripadanya. Maksud kalimat bahwa wanita itu jarang bersedia menyerahkan haknya terhadap suaminya kepada madunya, sebaliknya pihak laki-laki jarang pula yang memberikan haknya kepada istri bila ia mencintai istri lain. Dan jika kamu berlaku baik dalam pergaulan istri-istrimu, dan menjaga diri, dari berlaku lalim atau aniaya kepada mereka, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan hingga akan memberikan balasannya. Ayat 129. Tafsirnya. Dan kamu sekali-kali takkan dapat berlaku adil, artinya bersikap sama tanpa berat sebelah di antara istri-istrimu, dalam kasih sayang walaupun kamu amat menginginkan demikian. Sebab itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada wanita yang kamu kasihi itu baik dalam soal giliran maupun dalam soal pembagian nafkah, hingga kamu tinggalkan wanita yang tidak kamu cintai, seperti bergantung, janda tidak, bersuami pun bukan. Dan jika kamu mengadakan perjanjian, yakni dengan berlaku adil dalam mengatur giliran, dan menjaga diri dari berbuat kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun terhadap kecenderungan yang terdapat dalam hatimu, lagi Maha Penyayang kepadamu dalam masalah tersebut. Ayat 130. Tafsirnya. Jika keduanya berpisah, maksudnya laki istri itu dengan perceraian, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing mereka dari limpahan karunia-Nya, misalnya dengan menjodohkan pihak laki-laki dengan istri yang lain, dan pihak istri dengan suami yang lain. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya terhadap makhluknya, lagi Maha Bijaksana mengenai peraturan-peraturan yang ditetapkannya bagi mereka. Ayat 131. Tafsirnya. Dan milik Allah lah apa yang terdapat di langit dan apa yang terdapat di bumi. Dan sungguh telah kami pesankan kepada orang-orang yang diberi kitab, maksudnya kitab-kitab sebelum kamu, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan juga kepada kamu, hai ahli Al-Quran, supaya, artinya berbunyi, bertakwalah kamu kepada Allah, takutilah siksanya dengan jalan menaatinya, dan kepada mereka, juga kepada kamu sendiri, kami katakan, jika kamu ingkar terhadap apa yang kami pesankan itu, maka ketahuilah, bahwa apa yang terdapat di langit dan apa yang terdapat di bumi, milik Allah belaka baik sebagai makhluk maupun sebagai ciptaan dan hambanya, hingga keingkaran kamu itu tidaklah akan merugikannya sedikit pun juga. Dan Allah Maha Kaya sehingga tiada membutuhkan makhluk dan ibadah mereka, lagi Maha Terpuji mengenai perbuatannya terhadap mereka. Ayat 132. Tafsirnya. Dan kepunyaan Allah lah apa yang terdapat di langit dan apa yang terdapat di bumi, diulanginya di sini untuk memperkuat kewajiban manusia supaya bertakwa. Dan cukuplah Allah sebagai saksi, yang menjadi saksi bahwa semua itu memang miliknya semata. Ayat 133. Tafsirnya. Jika dikehendakinya, niscaya dimusnahkannya kamu hai manusia, dan didatangkannya umat yang lain sebagai penggantimu, dan Allah Maha Kuasa berbuat demikian. Ayat 134. Tafsirnya. Siapa yang menginginkan, dengan amal perbuatannya, pahala dunia, maka di sisi Allah tersedia pahala dunia dan akhirat, yakni bagi orang yang menginginkannya, dan bukan untuk umumnya manusia. Mengapa seseorang di antara kalian mencari yang paling rendah di antara keduanya, dan kenapa ia tidak mencari yang lebih tinggi saja, yaitu yang akan diperolehnya dengan jalan mengikhlaskan tuntutan kepadanya, serta yang tidak akan ditemuinya hanya pada Zat yang Maha Kaya. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
Sadaqallahul azim.